Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Seperti yang tertulis di kaos saya, no viral, no justice. Yusuf Mansur terkenal sebagai seorang ustadz awal kemunculan beliau gitu. Dan saya adalah salah satu orang yang menggemari beliau dulu. Beliau sering tampil di TPI yang sekarang MNC, juga di Antv, lalu lalang di media mainstream, di pertelevisian kita gitu, ceramah di sana sini. Dan baru beberapa tahun terakhir ini saya sadar bahwa ternyata orang ini tidak layak untuk dipanggil ustadz gitu. Yusuf Mansur tidak patut untuk dipanggil ustadz bagi saya gitu. Kemarin saya mengupload sebuah video berita tentang karyawan-karyawan, mantan karyawan Paytren yang kemudian hari ini menuntut agar gajinya, agar pesangonnya diberikan oleh pihak Paytren. Dalam hal ini yang bertanggung jawab tentunya adalah Yusuf Mansur. Yusuf Mansur adalah orang yang menurut saya paling bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para korban, baik dari mitra maupun karyawan, yang dialami melalui bergabungnya mereka dengan Paytren. Sekali lagi, baik itu sebagai mitra maupun sebagai karyawan. Yusuf Mansur lah orang yang paling bertanggung jawab untuk kemudian menyelesaikan hak-hak mereka gitu. Saya kesampingkan dulu para mitra, teman-teman. Kita bahas karyawan Paytren. Bagaimana bisa seorang Yusuf Mansur yang dikenal sebagai ustadz, yang mana seperti yang kita ketahui dalam ajaran kita, khususnya agama Islam, bagi umat Islam sekalian, saya tidak begitu paham mengenai detail dari ajaran Islam ya. Saya hanya paham yang bagi saya, menurut saya itu adalah penting untuk kemudian ibadah gitu. Tapi melihat Yusuf Mansur yang begitu paham detail dari agama Islam sampai kemudian dipanggil ustadz besar, wirawiri di pertelevisian kita berceramah di sana sini, tapi bagaimana bisa seorang ustadz yang seterkenal Yusuf Mansur tapi kemudian karyawan Paytren yang dimana dia gencar-gencarnya mengajak orang untuk masuk Paytren, tapi dia sendiri kemudian tidak menyelesaikan hak-hak dari karyawan yang bekerja di sana gitu. Dan dia seolah-olah tidak peduli itu gitu. Bukankah kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa bayarlah keringat dari upah dari buruh atau karyawan sebelum keringatnya mengering gitu. Ini bukan lagi mengering, teman-teman. Sudah memakan waktu bertahun-tahun tapi hak mereka tidak diberikan gitu. Bicara Yusuf Mansur, saya rasa ini menjadi salah satu alasan bahwa Yusuf Mansur sudah tidak layak lagi dipanggil ustadz gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang kasus-kasus yang lain gitu. Misalnya kasus Hotel City. Saya masih ingat tangisan Pak Soeharto, yang mana beliau sampai menangis, mengatakan bahwa dulu saya sangat percaya dengan Yusuf Mansur gitu. Dulu saya sangat yakin sekali dengan Yusuf Mansur, sampai kemudian dia merelakan menginvestasikan uangnya sejumlah kurang lebih 10 juta, 12 juta di tahun 2013. Dan menunggu 10 tahun berdasarkan perjanjian, akad perjanjian waktu itu, setelah 10 tahun baru kemudian ada bagi hasil. Setelah 10 tahun Pak Soeharto kemudian pada tahun 2023 kemarin mendatangi kantor yang dia yakini itu adalah kantor Hotel City, yang mana kenyataannya ternyata apa yang diterima oleh Pak Soeharto adalah penolakan, pemberitahuan bahwa Hotel City sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan bagi hasil itu tidak ada gitu. Sehingga kemudian Pak Soeharto pulang dengan kemudian tentunya menghabiskan juga ongkos di sana. Karena buntu, kemudian Pak Soeharto akhirnya mencari-cari di internet dan dia ketemulah banyak video-video kami beredar mengenai Yusuf Mansur. Pada akhirnya dia menghubungi Pak Darso, lalu kemudian kami wawancarai. Kami mendatangi desanya di Desa Gerobokan dan kami wawancarai beliau. Pak Soeharto adalah salah satu orang yang kemudian bagi saya adalah perwakilan dari para korban-korban yang mungkin tinggal di pelosok sana, yang sampai hari ini tidak punya akses untuk kemudian menuntut haknya kepada Yusuf Mansur gitu. Seperti yang sering saya katakan, bahwa saya percaya di kasus-kasus Yusuf Mansur ini seperti layaknya gunung es gitu, yang kelihatan itu mungkin tidak seberapa dibanding dengan orang-orang yang kemudian diam di pelosok sana, bingung mau nuntut seperti apa gitu, masih percaya Yusuf Mansur ini ustadz besar, akses internet kepada mereka itu sulit, sehingga kemudian Yusuf Mansur masih melenggang bebas sampai hari ini. Padahal kalau teman-teman ketahui, orang-orang yang kemudian menginvestasikan uangnya di Hotel City itu ada ribuan, teman-teman. Kalau dikalkulasi itu bisa sampai miliaran, bahkan mungkin ratusan miliar, teman-teman. Uang-uang yang kemudian menginap di sana. Kemana uang itu dipergunakan? Itu yang menjadi tanda tanya saya. Makanya sampai hari ini saya masih gemes gitu. Kok orang ini masih hahaha ke sana kemari gitu. Kemana uang
investasi para investor ini kemudian mengalir gitu. Itu yang menjadi tanda tanya gitu. Towernya masih berdiri gitu. Dan yang menjadi hal yang bagi saya lucu, katanya itu hotel umat gitu. Dia sering mengatakan bahwa kumpulkan jamaah sebanyak-banyaknya gitu, lalu patungan atau segala macam gitu, iuran dalam bentuk investasi, maka akan menjadi bisnis umat gitu. Tapi kok nama dari hotel itu ketika berdiri itu nama istrinya gitu, Siti Maimunah. Seolah-olah itu bisnis pribadi gitu. Tapi saya tidak heran dengan hal-hal seperti ini. Kemarin Pak Darso baru kemudian menelusuri jejak sebuah lahan yang katanya itu dibeli dari uang sedekah umat, kemudian itu menjadi tanah wakaf. Tapi setelah dicek ternyata sertifikatnya itu atas nama pribadi dari Yusuf Mansur. Yang juga di situ saya katakan bahwa apakah mungkin kasus-kasus seperti ini itu sudah banyak gitu. Maksudnya tanah-tanah yang harusnya itu statusnya lahan wakaf, yang mana itu harus dipergunakan untuk kepentingan umum, tapi oleh Yusuf Mansur, ini dugaan kuat kami teman-teman, tapi oleh Yusuf Mansur itu sertifikatnya di atas namakan pribadi gitu. Diberi jarak waktu, misalnya tanah ini dibeli oleh uang warga, uang umat di tahun 2007, mungkin baru kemudian diurus sertifikatnya setelah beberapa tahun kemudian, sehingga kemudian orang-orang yang kemudian tidak tahu menahu lagi, sudah lupa dan segala macam gitu, sehingga kemudian prosesnya itu berjalan dengan lancar dan mulus-mulus saja teman-teman. Ini yang kemudian saya berpikir, wow, luar biasa orang ini gitu. Kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi, ada sebuah pertanyaan yang sampai hari ini masih menjanggal di hati saya gitu, masih mengganjal di hati saya. Kok bisa Yusuf Mansur ini punya uang seperti ini gitu, sampai sebanyak ini? Padahal dia ini muncul sebagai ustadz gitu. Ustadz yang pernah dipenjara 2 kali. Kok bisa dia kaya raya? Senada dengan pertanyaan Hotman Paris yang membuat saya berpikir bahwa Hotman Paris mewakili pertanyaannya selama ini gitu. Kalau memang Yusuf Mansur ini kita akui sebagai orang yang kaya raya, pertanyaannya kemudian adalah dari mana sumber kekayaan Yusuf Mansur? Kalau sekarang kita bicara, oh iya dia punya omset di warung Stick and Stick, dia punya omset di sini, dia punya omset di sana. Iya, itu sekarang. Tapi pertanyaan kan dulu. Awal mula Yusuf Mansur berproses hingga kemudian menjadi kaya raya seperti hari ini. Yang selalu diceritakan kan jualan es. Dia sedekah termosnya sampai kemudian mendapatkan ini dan itu. Itu tidak logis teman-teman. Dan itu seperti orang halu. Saya ingin mengetahui realnya seperti apa sebenarnya proses Yusuf Mansur ini sampai kemudian bisa kaya raya gitu. Bukan kemudian dia bercerita yang disedekahi mobil karena dia mensedekahkan mobil itu. Dia sedekah mobil harga 100 juta, dapat mobil seharga 1 miliar. Itu bagi saya omong kosong, karena itu juga pada akhirnya bermasalah. Pak Darso belum lama ini dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa mobil Mercedes Benz yang diceritakan oleh Yusuf Mansur dalam ceramahnya, ini juga sudah kami upload dalam konten kami. Yusuf Mansur bercerita bahwa dia disedekahi mobil Mercedes Benz. Sebenarnya itu tidak disedekahi teman-teman, tapi itu bentuk kerjasama yang mana itu ada perjanjian dan kesepakatan, yang mana hari ini orang tersebut meminta mobilnya dikembalikan. Sebenarnya bukan hari ini, tapi hari ini baru orang itu memberitahu kami. Sudah beberapa tahun orang itu meminta mobilnya dikembalikan, tapi oleh Yusuf Mansur tidak digubris. Ini kemudian menjadi alasan kami bahwa Yusuf Mansur sudah tidak layak disebut ustadz. Berbicara Paitren, kita kembali ke Paitren. Berbicara Paitren, gedung Paitren yang kemudian hari ini dilelang oleh bank. Ada seseorang yang kemudian mengaku bahwa gedung itu bukan punya Yusuf Mansur, melainkan milik dia. Yang mana kemudian oleh Yusuf Mansur dipinjamkan atau seperti apa, saya tidak paham kesepakatannya sampai kemudian bisa dijadikan jaminan oleh pihak Paitren. Yang mana hari ini dilelang oleh bank. Saya lebih mempercayai orang tersebut gitu, muncul dan mengaku bahwa itu gedung sebenarnya atas nama dia, karena kalau kita ambil skenario misalnya itu memang milik Yusuf Mansur, tidak mungkin dong diagunkan dan dilepas begitu saja, disita oleh bank sampai dilelang oleh bank. Logika saya seperti itu berpikir teman-teman. Saya tidak menuduh, saya di sini menduga dengan keras karena kami belum memiliki bukti yang kuat. Hanya orang tersebut memang mengaku gitu, bahwa gedung itu milik dia, dia punya buktinya.
Tapi sekarang kemudian disita dan dilelang oleh bank, yang mana ini karena diagunkan oleh Paytrend gedung tersebut. Ini kemudian saya berpikir bahwa Yusuf Mansur ini luar biasa gitu. Terlalu banyak kasus yang kemudian menyeret namanya, dan kebanyakan kasus-kasus tersebut menyangkut duit dan utang piutang. Mulai tadi kita berbicara gaji karyawan Paytrend yang tidak dibayarkan, mitra Paytrend yang juga bermasalah, para investor-investor dari Hotel City. Belum kalau kita berbicara investasi batu bara, di mana di sana ada Ibu Ili Siti Rohmah, ada Pak Holik, ada Pak Zaini Mustafa yang sekarang juga sedang gencar-gencarnya melawan Yusuf Mansur karena beliau, alhamdulillah, beliau dulunya kuliahnya di jurusan hukum sampai S2 kalau tidak salah, S2 hukum di UGM, yang menurut saya adalah salah satu pengacara yang menurut saya sampai hari ini begitu kuat melawan Yusuf Mansur. Dan saya selalu mendoakan semoga Pak Zaini Mustafa selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam berprinsip, berpendirian untuk kemudian tetap teguh melawan Yusuf Mansur. Karena menurut saya Pak Zaini Mustafa ini salah satu pengacara kuat dalam tanda kutip ya, pengacara kuat untuk melawan Yusuf Mansur ini. Karena kenapa teman-teman? Pak Zaini Mustafa selain orang yang kemudian paham hukum dan juga sering beracara sebagai pengacara jauh sebelum Yusuf Mansur ini meledak, dan kemudian Pak Zaini Mustafa menangani kasus-kasus yang berurusan dengan Yusuf Mansur. Jauh sebelum itu memang Pak Zaini Mustafa ini sudah sering mengurus kasus-kasus perdata, teman-teman. Jadi tidak heran Pak Zaini Mustafa tahu betul seluk-beluk mengenai hukum-hukum di negeri kita, sehingga kemudian bisa beracara di persidangan. Dan uniknya, dan satu kesyukuran saya bahwa bukan kemudian bersyukur Pak Zaini Mustafa ini sebagai korban, tidak, tapi maksudnya begini. Selain kemudian Pak Zaini Mustafa ini paham hukum, juga Pak Zaini Mustafa ini merasakan sendiri bagaimana dikibulin oleh Yusuf Mansur gitu. Pak Zaini Mustafa adalah salah satu korban dari investasi batubara gitu. Kalau Pak Zaini Mustafa sering mengatakan bahwa waktu itu dia investasi tidak banyak, hanya 80 juta, bagi saya itu banyak, teman-teman. 80 juta itu nominal yang besar gitu. Tidak mungkin kan duit 80 juta kita buang begitu saja. Sekarang saja nominal 80 juta itu sangat banyak sekali. Apalagi di tahun 2009 itu luar biasa, itu nilainya lebih banyak lagi tuh. Jadi Pak Zaini, yang saya tidak sepakat dengan Pak Zaini Mustafa, dia sering mengatakan tidak banyak. Bagi saya itu banyak, teman-teman. Bagi saya itu banyak. Apalagi kemudian diserahkan begitu saja ke orang lain gitu. Investasi batubara, ada seseorang kemudian mengatakan saya tidak tahu, saya lupa namanya, Bapak Ibrahim kalau tidak salah, itu mengatakan kemungkinan besar alutsista yang ada di Kalimantan, yang mana itu katanya itu milik PT Adipantar Perkasa. PT Adipantar Perkasa ini salah satu tergugat di investasi batubara ini, salah satu PT yang ikut tergugat di investasi batubara ini. Menurut beliau, alutsista di sana itu bukanlah milik PT Adipantar Perkasa, melainkan milik PT lain. Dugaan saya berdasarkan statement itu, jangan sampai investasi batubara ini tambangnya tidak pernah ada sejak awal, sampai kemudian mereka mengatakan bahwa tambang ini mangkrak. Karena selang setahun kemudian dari presentasi Yusuf Mansur di Masjid Darussalam, ini menurut para narasumber yang kami wawancarai, investasi tersebut dikatakan mangkrak dan berhenti begitu saja, hilang kabar. Ini kan satu keanehan. Kok bisa investasi batubara, ini bukan investasi kecil, tambang loh, kok bisa mandek begitu saja gitu, dan uangnya tidak jelas lari kemana gitu. Dan muncul video Yusuf Mansur di tahun 2010. Dia katakan di tahun 2010 bergabung di Warung Steak and Shake. Jadi investasi batubara itu di tahun 2009, yang mana yang presentasi adalah Yusuf Mansur. Pak Zaini Mustafa mengatakan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lalu kemudian di tahun 2010 Yusuf Mansur bergabung dan berinvestasi di Warung Steak and Shake. Ini yang kemudian menjadi satu kecurigaan saya, menguatkan kecurigaan saya bahwa Yusuf Mansur ini tidak lagi dipanggil Ustadz karena terlalu banyak masalah yang menyeret namanya, dan kebanyakan masalah tersebut itu menyangkut duit. Ada beberapa masalah yang tidak menyangkut duit. Masalah dengan seseorang bernama Ibu Ana dan juga Ibu Lestari, tapi saya di sini mau fokus ke Ibu Ana gitu. Bagaimana bisa seseorang yang kemudian dipanggil Ustadz itu bermasalah dengan perempuan? Ibu Ana mengaku dia dinikahi siri oleh Yusuf Mansur, yang menurut saya itu kalau benar seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ana, dan Ibu Ana itu sampai berani bersumpah di atas Al-Quran. Yusuf Mansur menikahi Ibu Ana di sebuah kamar hotel yang mana tidak ada saksi, tidak ada penghulu dan segala macam, hanya mereka berdua saja. Ini menurut pengakuan Ibu Ana.
Menurut saya ini hal yang sangat tidak layak sekali kemudian untuk dilakukan oleh seseorang yang paham ilmu agama, yang katanya paham ilmu agama. Dan sampai beberapa kali video wawancara Pak Darus Arif dengan Ibu Ana itu dipublis, Yusuf Mansur tidak pernah merespon. Ketika kemudian Yusuf Mansur diwawancara terkait kasus itu, dia hanya bilang, doakan saya, semoga saya sabar. Bahasa-bahasa playing victim, teman-teman. Kalau memang berita itu tidak betul, kalau memang pengakuan Ibu Ana itu tidak betul, seharusnya Yusuf Mansur itu mengklarifikasi dan membersihkan namanya. Kalau memang berita itu tidak betul, kalau memang pengakuan Ibu Ana itu karang-karang semata. Saya di sini tidak kemudian berbicara mentang-mentang Yusuf Mansur ini sudah banyak masalah, lalu kemudian semua masalah mau ditimpakan kepadanya. Tidak, kita tetap berada di posisi yang benar, teman-teman. Kita harus memihak yang benar. Kalau memang tidak betul, jangan juga kemudian muncul seorang seperti Ibu Ana lalu mengarang cerita, tidak. Tapi kan kenyataannya di sini Yusuf Mansur tidak pernah membantah gitu. Dan Ibu Ana bahkan sampai berani bersumpah di bawah Al-Quran. Menurut saya itu satu keputusan yang berani dan menunjukkan bahwa dia berbicara sesuai fakta gitu. Di sini Yusuf Mansur yang saya ragukan. Kok bisa orang ini tidak berkoar-koar, tidak muncul gitu batang hidungnya gitu menanggapi bagaimana pernyataan Ibu Ana itu betul apa tidak gitu. Yang pada akhirnya saya beropini bahwa kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Ibu Ana itu benar adanya, teman-teman. Karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah membantah pernyataan dari Ibu Ana. Cukup sekian untuk video kali ini. Saya Alta Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya.
bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.